up? What's going on, everybody? Welcome back to our YouTube channel, Court Divas. We blink on court. I'm your host, Nova Bella Jamasi. Senang banget bisa ketemu di episode yang udah lumayan banyak loh. Jadi kayak kalian yang baru klik video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share. Dan hari ini pasti lu penasaran dong gue kedatangan siapa. Hari ini gue kedatangan adik-adik dari Timnas 3x3 U18 Indonesia. Kita hai dulu nih, hai Margaret, Caca, Ica, dan Angel. Oke, jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama mereka dan kita mau ngebahas banyak hal yang tentunya divas yang nonton video ini pasti akan penasaran. Alright, oke, kita pertama ke Margaret dulu. Hai Margaret, apa kabarnya? Baik. Gimana, semangat nggak nih jalanin TC sampai sejauh ini? Gimana kabarnya timnya? Harus semangat terus kompak. Seneng nggak sama teman satu tim kalian saat ini? Cocok, udah. Kalian bukan dari klub yang sama kan? Bukan. Kamu klubnya dari mana? Boleh ceritain dikit nama, daerah, asal tim kamu atau klub kamu? Dari tim GMC Cirebon. Oh, kamu GMC Cirebon? Iya. Oke, terus aslinya dari mana? Aslinya Emang Cirebon dari- apa Jakarta? Dari Jawa Tengah, dari Klaten. Oh, Klaten. Tingginya berapa kalau boleh tahu? 183 kurang lebih. Oke, 183. Luar biasa. Coba kita berdiri. Mana kita berdiri? Aku tinggi 183. Jadi gimana Dimas? Iya, aku lebih kecil dari Margaret. Keren banget. Dan dia baru 18 tahun. Gue nggak usah tahu umurnya berapa. Oke, jadi keren banget Margaret. Welcome to national team. Kenapa? Apa yang memilih kamu untuk main basket? Dari kakak sih. Kayak kakak kan dulu basket waktu SMP terus pengen Oke, kamu main basket dari umur? SMP kelas 1. SMP umur berapa tuh? 14 ya kelas 1 ya? Iya, kurang Sama lebih. sekitar. Jadi ini di tahun keempat atau kelima kamu udah berhasil terpilih di tim nasional U18 Iya. 3x3. Keren banget. Pengen tahu juga sih idola kamu di basket siapa? Idola. Siapa yang menjadi panutan kamu selama kamu main basket? Jauh ini sih aku masih kayak ngarahinnya ke Cidenis tuh, semangatnya Cidenis untuk latihan. Oke. Kalau pemain yang kamu suka banget lihat mainnya, lihat gaya bermainnya itu siapa? Ada nggak di Indonesia atau di luar negeri juga boleh? Di Indonesia paling yang big man-nya Fever dulu siapa? Siapa? Kak Gaby. Gabriel? Iya. Kak Gaby pastinya ya kan. Tapi emang ngomongin big man di Indonesia tuh emang nggak terlalu banyak sih. Apalagi zaman dulu mungkin bisa dihitung pakai jari. Tapi sekarang bisa dilihat bibit-bibit kita luar biasa. Umur segini tingginya udah 183, keren. Oke, lanjut ke Caca. Caca boleh introduce yourself. Kamu namanya siapa? Asal daerah, klubnya dari mana? Halo, nama aku Caca, aku dari Jakarta, dari klub Bus Bulungan, umur aku 16 tahun. Sejak kapan main basket? Aku basket dari umur 5 tahun. Oh, kalau Margaret kan posisinya center. Kamu main di posisi apa? Aku di posisi 1, 2, 3. Wow, Point guard berarti dan small man. Oke, terus udah berapa lama main basket? Ini kenapa kamu milih main basket? dari Papa. Oh, Emang dari siapa sih? Papa itu Oma Lem, ada Siapa, orang siapa? Oma Lem. Oh ya ampun, tenang. Terus akhirnya diracunin papa atau kamu emang suka Iya. aja main basket? Ya diracunin sih Diracunin, gitunya, diracunin. tapi akhirnya jadi suka. Oke, terus so far pemain idola kamu siapa di Indonesia atau di luar negeri? Aku banyak sebenarnya sih yang Boleh, sebutin aja semuanya. kayak apa, Diana Taurasi, ada Diana Kak Taurasi, Siplam, oke. terus Yang si Plum tuh kemarin ketemu loh sama pemain 3x3 Iya. kita yang senior. nah iya itu. Terus? Di Indonesia juga aku banyak itu yang aku sebenarnya di Pro Indus itu sebenarnya aku suka semua juga. Oke. Siapa yang punya gaya bermain yang kamu tiru sampai sejauh ini? Susah sih bukan aku ditiru tiru. tapi lebih gue pengen kayak dia atau mungkin bisa lebih kayak dia dari dia gitu. Aku suka banget gaya main Akatata. Oh, Iya. Kata Regita Pramesti, ya kan? Oke, keren banget. Oke, lanjut lagi ke Ica. Halo Ica. Ica ini malu-malu loh. Gimana kalau kita bikin dia nggak malu-malu? Coba Cak Ica ceritain nama aslinya, asal daerahnya, sama sampai di detik ini idolanya siapa coba? Nama aku Vanessa, terus apa tadi? Asal klubnya? Asal klub dari Bulls Bulungan. Blues Bulungan juga, Blues Bulungan Connection dong berdua kalian. Posisinya? Aku bisa 1, 2, 3, tapi kalau misalkan coach disuruh main 4, 5 juga harus Serius? bisa Kamu tinggi berapa? 173. Oh my god, kamu tinggi berapa, Cak? Wow, keren banget nih bibit-bibit pemain putri kita ya. Terus idola kamu siapa? Kenapa main basket? Sejauh ini idola aku sih dari luar ya, Bebas. tapi udah college.
Masih kuliah. Wah, berarti kamu nonton NCAA? Iya. Segala macem. Terus, namanya siapa sebut dong? Biar mungkin Divas yang nonton pengen ngulik juga pemain idola kamu, siapa tahu suka juga. Pastinya Peach Bucker. Yang kencang. Peach Bucker. Nah, itu lagu juga ntar ngulik nih. Terus, kenapa ngidolain dia? Karena enak aja gitu mainnya, kayak santai, terus kayak dia ya udah main aja. Oke. Kayak enak banget liat yang main. Kontrolnya keren gitu ya, santai-santai tapi keren. Iya. Tapi menghasilkan poin, assist gitu-gitu ya. Iya. Kenapa milih main basket? Sebelumnya pernah di olahraga lain nggak? Dulu atletik. Wah, tadi Iya. udah sejauh apa? Udah ikut pertandingan juga? Ya paling cuman ya lari, terus melompat gawang gitu-gitu deh. Oke. Kalian tuh SMA-nya di mana sih, anak Jakarta? Pengen tahu deh, SMA-nya di mana? Aku di 70 Jakarta. Oh, kamu 70. Kamu, Oh, aku di Banten. kamu di Banten? Iya. Oke, terus hijrah ke Jakarta ikutan Bulls? Iya. Kayak gitu? Iya. Oke, keren sekali loh kalian. Ternyata dari mana-mana. Yang terakhir kita punya Angel. Halo Angel. Halo Kak. Oke, boleh dikasih tahu nama kamu, umur, darah, sama asal timnya? Oke. Halo, namaku Angel. Aku dari Jogja. Klubku dari Spartan. Umurku 16 tahun. Shout out to Jogja Basketball. Ada Angel di sini di tim nasional U18. Angel punya pemain idola nggak di Indonesia? Sebenarnya sih nggak ada idola yang benar-benar Angel sukai, tapi idola biasanya buat Angel sih keluarga. Karena yang selalu motivasi Angel buat basket dari kecil. Wow, berarti idola tuh bisa datang dari mana aja di Divas. Kalau yang nonton video ini selama ini mungkin kalau gue nanya idola pasti pemain, tapi ternyata keluarga itu punya efek yang luar biasa juga untuk pemain basket selama menjalani karirnya. Oke, keren banget loh Angel. Terus tinggi kamu berapa Angel? Tinggiku 185. Wadaw, kita berdiri lagi yuk. Coba Angel. Coba sama Margaret berdiri kita bertiga. Kira-kira, gue paling kecil sekarang ya kan. Jadi ini bibit-bibit yang luar biasa banget kalau teman-teman yang baru nonton. Mereka itu umurnya baru 18, tingginya 183, 185. Ya udah itu aja, gue nggak mau ngomong banyak lagi. Duduk. Berarti kita keren banget nih. Ya, kita mau ngomongin timnas 3x3. Pengen nanya buat semuanya ya. Jadi ntar kalian jawabnya ganti-gantian. Yang paling penting selama lagi musim COVID seperti ini, yang namanya jadi atlet itu pasti punya tantangan banget ya kan? Ya kasihnya nggak? Kalian selama pandemi kaget nggak? Pas tiba-tiba oke, nggak ada latihan, harus di rumah aja. Terus yang kalian yang lagi semangat-semangat latihan tuh perasaannya gimana? Mungkin Caca boleh jawab dulu? Ya boleh. Yang mau jawab dulu boleh. Kenapa? Gimana rasanya pas tiba-tiba ada pandemi, di mana kalian lagi semangat-semangatnya latihan, perasaannya gimana? Terus gimana caranya memotivasi untuk ya udah deh latihan di rumah aja sendiri nggak masalah kok kayak gitu? Gimana? Kalau Margaret? Waktu dilanda pandemi gimana? Awal-awal kan diliburin, tapi gara-gara saya kan di games itu Kak. Di Yes, games di kan mes di ya, mes, kamu di ya. mes, oke, terus? Jadi latihannya cuma anak-anak mes doang, yang luar tuh nggak boleh, tapi juga masih dijarakin kayak ada batas, terus swabnya setiap apa gitu ada. Nggak Rutin. boleh main 5 lawan 5 dong berarti? Apa cuma latihan individual skill doang kayak gitu? Cuma iya kayak gitu, cuma anak mes doang. Berarti kalian tetap latihan dengan menjalankan SOP yang benar selama Iya. di mes kayak gitu ya? Oke, kalau Caca? Kamu lagi di mana tuh pas awal-awal pandemi? Kalau aku awal pandemi banget, itu sebenarnya kan apa ya, keuntungan dari pandemi itu kan aku nggak UN ya. Jadi aku pas Jadi seneng guys, iya ada senang pandemi gitu, terus? gitu. Pas itu aku juga nggak latihan basket sama nggak sekolah, seneng lah pertama-tama Iya, gitu, iya, seneng. Tapi lama-lama aduh ngapain juga di rumah. Jadi pas mulai ada latihan baru seneng lagi. Tapi itu agak jarak 5 bulan atau 4 bulan gitu baru aku Nggak latihan. ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. 4 bulan Menikmati tuh. hidup kamu berarti ya? Banget sih. Kan masuk bulan kelima itu kamu latihan di rumah, masih di rumah atau udah latihan balik ke sekolah atau klubnya? Itu pas udah kayak pokoknya 5 bulan awal itu kita latihan online kan dari bus Oh, ada latihan online. Tapi kan lama-lama latihan online jenuh lah, Pasti, males lah, pasti. atau mau tidur aja gitu Iya, kan. Aku iya. tidurnya pagi nggak bener, tidurnya nggak jelas. Jadi pas udah masuk mulai bulan kelima tuh udah kayak udah orang-orang udah mulai latihan, itu balik rutin lagi. Oke. Latihannya rutin terus. Jadi pandemi itu emang beneran bisa bikin kita kehilangan ini ya, maksudnya motivasi, Iya. terus kayak emang kayak bingung sih, desperate juga mau ngapain ya kita mau olahraga gitu, karena yang biasa kita nih olahraga bertim kan, jadi kalau kelamaan di rumah sendirian aja bingung gitu ya. Iya. Oke, kalau Ica sama Angel waktu pandemi pertama kali muncul, kamu perasaannya gimana? Terus motivasi latihannya ada nggak? Perasaannya kayak ngapain sih gue di rumah mulu gitu kan, mau ngapain gitu. Terus
awal-awal pandemi kan pasti kita baru masuk SMA, aku baru masuk SMA kelas 10. Ya. Itu masa-masa belajar paling fokus lah di situ. Terus motivasi buat balik latihan lagi tuh kayak gue punya target yang harus gue capai gitu. Asik. Jadi harus latihan dengan dia gitu. Itu keren banget. Selama di rumah nggak ngapa-ngapain berarti? Ada jaga kondisi sendiri nggak, kayak latihan sendiri, stretching sendiri, atau dribble sendiri, ada nggak? Iya ada, sama Tetap papa. ada ya, Iya. sama papa ya. Keren banget. Oke, kalau Angel gimana? Kamu lagi di mana pas lagi baru mulai pandemi? Masih di Jogja? Masih di Jogja, di rumah. Gimana tuh situasi di Jogja akhirnya waktu awal pandemi? Awal pandemi ya semuanya disuruh di dalam rumah, nggak kemana-mana. Ya, jadi di luar sepi banget. Terus kamu di rumah ngapain, tidur atau makan aja? Kata aku tetap latihan dong kak, gitu. Gimana? Iya kalau dong, ya pasti tetap latihan. Walaupun males tapi ya harus bisa. Sama aku juga males kalau di rumah. Gitu ya, jadi kayak Divas yang nonton, mungkin kalian yang selama ini ngerasa apa gue doang yang males, itu mereka juga manusia guys. Mereka juga punya rasa nyaman yang kalau di kelamaan jadinya nggak bagus juga, karena mereka masih muda, mereka juga perjalanan karirnya masih panjang. Dengan mereka jaga kondisi kemarin itu, akhirnya sekarang nggak kaget dong ada tiba-tiba ada TC Timnas, karena kan kalian pasti udah maintain latihannya nggak sih, nggak yang dari nol lagi pasti kan. Dan mungkin di umur-umur segini emang nggak terlalu susah sih kalau untuk start your engine back gitu bahasanya, kalau misalnya habis vakum beberapa bulan. Itu mungkin bisa jadi motivasi untuk Divas adik-adik yang umurnya di bawah dari kakak-kakak umur 18 ini, latihan terus kalau mau kepilih tim nasional, jadi nggak no excuse gitu ya. Bener nggak sih Kak Bella doang yang heboh sendiri nih? Alright, kita lanjut masuk ke ini, pembahasan tim nasional. That's why they here. Mereka adalah pemain timnas yang kita pengen banget kasih support, kasih motivasi. Oke, pertanyaan ini untuk semuanya juga. Apakah timnas kali ini adalah pengalaman pertama kalian bermain di timnas? Caca, boleh? Aku pertama kali. Kamu pertama kali. Makanya udah pernah di timnas juga? 16, Udah dulu. 14 atau? Kau 16 sama Kau 16? Angel Vanessa. Wow, kalau 16 itu tahun berapa? 2020 19 awal. Oh, 2019. Dan itu kamu ikut event apa? Event yang kemarin di Di luar negeri Di atau? Dahok. Di Dahok. Gimana? Di Oh, di Banten. Dahok yang di BSD ya? Iya, iya. Oh, itu berarti lawannya udah dari luar negeri dong, tapi yang U16 juga? Lawannya ada yang KU17-nya juga kan dari Indonesia. Terus ada yang dari Malaysia. Oke. Gitu. Berarti untuk bergabung di timnas ini bukan untuk yang pertama kali buat kalian ya, which is good. Karena di zaman gue, which is beberapa tahun lalu yang udah lama, timnas itu cuma ada timnas senior. Kalian nggak ada namanya U16, U18, itu you should be very thankful sih. Kayak sekarang udah banyak banget yang peduli sama tim nasional putri dari umur-umur yang masih muda seperti kalian. Dan kemarin kalau kita ngobrolin timnas 3x3 yang kemarin yang isinya ada Ayu, ada CO dan lain sebagainya, mereka bisa bermain di level seperti itu karena mereka udah di start dari umur yang cukup muda ya. Jadi kalian tuh akan menjadi pemain yang penting banget untuk penerus timnas kita. Semangat terus, oke? Terus pernah nggak main di event 3x3 sebelumnya? Pasti pernah deh. Siapa yang mau cerita sedikit? Di Indonesia boleh, event 3x3 yang cuman open turnamen boleh. Siapa yang udah pernah main di 3x3 sebelumnya? Dari kalian berempat? Paling open turnamen sih. Open turnamen. Antara sekolah gitu. Oh, antar sekolah sekarang 3x3 juga udah banyak ya? Iya. Antar sekolah bawa nama 3x3 gitu? Iya. Wow, gila keren sih. Terus hasilnya juara nggak, Cak? Juara. Bagus-bagus nggak lawan kamu saat itu? Dari sekolah mana kalau kamu boleh inget lawan terberat kamu di event 3x3 itu? Lupa. Tapi bagus mainnya? Lumayan. Di Jakarta? Iya. Oh, oke. Kalau Angel, di Jogja ada nggak 3x3? Angel sih Antara pernah sekolah gitu? antar sekolah juga. Iya. Juga ada? Iya. Jadi yang ngadain sekolah? Iya. Atau cuman open turnamen aja semua orang? Oh, itu lebih ke open turnamen sih. Wow, keren banget ya. Jadi udah banyak banget nih orang-orang yang peduli tentang basket di Indonesia sampai bukan sekolah yang bikin event ini, tapi dari sponsor atau ya ada sponsornya nggak waktu itu rame? Ada billboard gitu nggak? Atau cuman ngerti nggak sih kalau event gede kan biasanya di lapangannya banyak tuh tulisan-tulisan gitu, atau ini cuman biasa aja, event biasa? Tahu JRBL kan? Tahu dong. Nah itu. Karena Yang ngadain tracknya. mereka? Iya. Oh itu.
gitu JRB. Akhir terjawab juga pertanyaan Kak Bella dari tadi. Keren. Terus, oke, ngomongin World Cup kali ini, gimana cara kalian tahu lawan-lawan kalian yang akan kalian hadepin? Udah tahu belum lawannya siapa aja yang terberat siapa? Kalau kalian pasti kan coach udah nanti tuh kamu lawannya negara ini. Gaya bermain mereka gini. Menurut kalian siapa lawan terberat sejauh ini untuk event ini? Siapa yang mau jawab? Margaret, kaptennya siapa sih? Kalian berempat udah dipilih kapten. Oke, Margaret, kira-kira siapa lawan terberat nanti kalian di event ini? Jawab aja. Random aja, kamu kan pasti udah harus bisa ngebaca situasi. Udah, siapa? Tadi dapat contekan katanya USA. USA paling berat. Kenapa? Posturnya, gaya bermainnya? Juara bertahan. Kamu tidak melihat mereka sebagai tim yang, mampus gue, lawannya gede-gede gitu. Aku cuman, oke, siapapun lawannya aku lawan. Kan Kamu harus ngeliatnya gimana? positif thinking dulu. Keren, terus? Belum ada hasil, belum mulai ngapain takut. Ya, ngerti. Bagus lah, itu maksudnya kenapa Kak Bella tanya, siapa lawan terberat kamu? Kalau kamu ngelihatnya sebagai, ya siapapun lawannya berat Kak, dan aku akan bermain sebaik mungkin, itu mungkin jawaban yang kamu maksud ya, keren banget. Kalau dari kalian? Ada merhatiin nggak selain tim USA? Ayo, siapa lagi? Negara mana yang menurut kamu atau menurut coach nih, hati-hati nih mereka shooternya, 3 pointnya ngeri-ngeri gitu, siapa? Kayaknya Prancis. Nyontek mana ngadep pelatihnya semua, pelatihnya nggak diladenin lah. Kalau Ica, tadi mau ngomong apa Ca? Kayaknya Prancis deh. Prancis ya? Iya. Kenapa Prancis? Posturnya tinggi-tinggi kan. Postur tinggi. Terus shootingnya juga lumayan bagus. Shootingnya bagus ya? Iya. Oke, USA, France, satu lagi coba. Siapa? Ada negara yang nanti ntar di fase yang nonton kalian tanding, mereka kan kayak, wah kemarin si Ica bilang Prancis nih berat, tapi ternyata misalnya mudah-mudahan kalian bisa menang, kayak wow, berarti timnas Indonesia kita keren. Satu negara lagi nggak? Siapa? Kalian udah mulik belum sih lawannya siapa aja selama latihan? Caca? Ya pasti semua lawan berat. Nah gitu dong. Dijawab dong, supaya Divas kayak menanti-nanti kalian, wah timnas kita yakin nih mau ngadepin event ini gitu. Oke, jadi siapapun lawannya menurut kalian berat dan kalian akan bermain yang sebaik mungkin gitu ya. Udah tahu belum sih satu pool sama negara siapa? Belum tahu, belum diundi. Oke, jadi ntar kita akan update di mungkin di Instagram atau di sosial medianya Court Divas. Mereka akan satu pool sama siapa. Tetap pantengin terus, tetap support terus timnas 3x3 U18 kita. Oke, ini pertanyaan yang mungkin Divas juga pada pengen tahu. Kalian itu kalau disuruh milih lebih seneng main di 3x3 atau 5-on-5? Siapa aja boleh jawab? Atau aku ready Kak mau main di 3x3 di 5-on-5, 1-on-1 nggak ada yang 1-on-1. 1-on-1 itu sama Kak Ogi. Kalau Caca gimana? Kamu lebih senang main yang mana? Aku nggak bisa nentuin sih karena aku 3x3 kan gak sesering itu. Oke. Jadi kayak belum tahu. Dan kalau misalnya ready-readynya ya kalau depan pelatih harus bilang ready lah. Pintar kamu. Enggak. Ampun coach. Iya nggak apa-apa kalau depan pelatih emang mesti gitu Enggak kan. benar Nggak harus apa-apa. ready. Harus ready dimanapun. Ya, itu bagus sih, itu keren. Kalau yang lainnya, warganet lebih senang apa? Kamu kan, kalau ngomongin big man tuh, jujur kalau aku sih lebih senang main 3x3. Nggak balik ya, kita nggak balik defense. Kalau kamu gimana? Kalau itu Kak Bella, kalau warganet gimana? Kalau dibilang capek sih kan semua capek, Yes. tapi ada fungsinya masing-masing. Kamu lebih senang post move di 3x3 atau 5-on-5? Track sih kayak lebih bisa nunjukin. Kalau 5-on-5 kan kadang kita buka jalan untuk yang kecil-kecil juga. Iya, kita suka nge-screenin orang, Iya. males ya. Kalau 3x3 kan kayaknya bisa kita aja yang poin gitu. Nggak bercanda Divas. Tapi bener, 3x3 itu membutuhkan postur yang tinggi karena itu menjadi keberuntungan. Iya. Karena kan kita nggak ngadu lari satu lapangan, Iya. kita hanya main di setengah lapangan yang mungkin pergerakan bolanya juga nggak jauh-jauh banget asal posisinya benar. Terus kalau kita udah minta bola yang post up yang bagus, yang jauh langsung dapat bola bisa one-on-one gitu. Kamu seneng nggak nih situasi kayak gitu? Kalau 5-on-5 kan lama mesti ada Iya, lama. motionnya dulu. Nah, bener kan ngomong. Kalau kayak kalau dari Angel lebih seneng yang mana? Angel sih ya dua-duanya suka sih. Dua-duanya suka, Ya, oke. tapi lebih seneng 5-5 karena Angel jarang main 3x3. Ya. Ya. Tapi kalau udah ikutan TC begini, kalian udah TC berapa lama sih? Udah latihan berapa lama? Baru 4 harian. Jadi udah tahu dong dikasih materi latihan Iya. yang lebih detail tentang 3x3. Jadi tetap lebih suka 5-on-5.
Enggak juga, dua-duanya suka kok. Ya, sebenarnya sih kalau mau ngomongin pergerakan 3x3 sama 5x5 itu mirip sih, cuman lebih efektif 3x3 karena orangnya lebih sedikit aja. Oh Ica? Biasanya kalau posisi kecil nih, curiga lebih seneng 5on5 sih. Gimana Cak kalau kamu? Suka dua-duanya. Oke. Tapi ada minus, ada plusnya. Kasih tau dong, ceritain ke Divas yang nonton. Jadi kalau 5on5 tuh kan kalau misalkan kita nyerang 20 ada 24 second kan. Nah, itu kita masih bisa mikir kita mau main pola apa, kita mau ngapain. Sedangkan kalau 3x3 itu cuma 12 detik dan itu kita harus cepet banget ngambil keputusan. Jadi 3x3 itu lebih apa ya? Lebih mencekam gitu deh. Oh lebih tegang ya Iya. nggak sih, lebih apa sih namanya kalau gitu, lebih intensitasnya lebih beda dibanding 5on5 itu maksud kamu? Keren banget. Oke, terus kita ngomongin lagi, kalian sebagai pemain basket putri di Indonesia, melihat ke depannya, ke masa depan, kalian ini bakal panjang banget loh, bisa minimal 5 atau 7 tahun ke depan tuh masih bisa, 10 tahun bahkan, kalau 18 kan, 10 ya masih bisa lebih. Nah kalian melihat masa depan basket putri kalau melihat situasi sekarang seperti apa? Margaret atau Caca bebas? Gantian dari Angel. Oh Angel. Mulai bosen guys ditanyain. Gini. Kalian lihat masa depan basket putri saat ini gimana? Kalian tuh menjadi public figure loh, kayak semua orang melihat kalian udah menjadi bisa dibilang idola, panutan. Kalian yang akan meneruskan legacy basket putri Indonesia. Nah sekarang kalau saya masih jadi pemain ya Kak, saya pengen kompetisinya ini apa? Mungkin kalian ada curhatan-curhatan yang sebagai pemain atau jadi atlet itu kan pasti punya target, punya motivasi. Nah kalian melihat basket putri sekarang kayak gimana? Kurang kompetisi Kak? Atau dikit aja Kak, nggak usah kompetisi, timnasnya aja banyakin? Nah boleh cerita. Oh Ica nih kayaknya udah mulai ini nih, asik. Gimana kamu lihat basket putri sekarang? Melihat basket putri ya, kita lihat dari Sri Kandi mungkin. Oke. Jadi kan kalau misalkan nih kita sering nonton IBL, Yes. yang cewek-cewek pun lebih sering nonton IBL kan daripada Sri Kandi. Ya terus? Harusnya tuh kita sebagai cewek-cewek tuh harus bisa ngeliat juga yang ke Sri Kandinya. Betul banget. Ya gitu. Betul banget. Jadi maksudnya Ica adalah basket putri itu tetap butuh dukungan kalian, especially if you are a basketball player dan kalian ada pemain putri. Kalian mesti support yang namanya basket putri dengan ya kalau nggak bisa datang ke lapangan ya nonton atau kasih semangat untuk pemain-pemain timnasnya kayak gitu ya Ca? Ya gitu. Oke, Caca, kalau Caca apa menurut kamu basket putri sekarang? Sama jawaban. Sama. Benar. Boleh, nggak apa-apa. Benar. Nggak usah dibikin-bikin, emang jawaban jujur aja. Iya, benar tuh. Iya, pengen minta tetap didukung ya. Kalian udah main di Sri Kandi belum sih? Udah ya kemarin? Belum ya? 18 belum ya? Berarti udah minimal. Margaret kayaknya udah di GMC ya. Kamu udah berapa musim udah ikutan Sri Baru Kandi? yang awal doang yang pre-season. Oh, pre-season udah Yang- sempat main di yang juara GMC. satu. Iya. Juara 1. Waktu di final kalahin siapa? Kalahin siapa lupa. Lupa lu kalahin siapa? Udah lama. Kalahin siapa, coach? Nah, Kalahin Merpati. Wow, kamu kalahin Merpati. Iya. Kabelnya ketahuan banget nggak nonton. Tapi saat itu emang Sri Kandi itu bermain di jam-jam yang siang nggak sih? Siang. Iya, jadi kadang-kadang kita mau nonton juga susah. Mudah-mudahan nanti kalau yang ada yang bikin Liga Putri itu perlu diperhatiin sih kayak jam tayangnya supaya orang yang nonton itu bisa ngeluangin waktunya. Karena kalau siang itu kebanyakan ada yang kerja, ada yang sekolah, ya kan? Kalau sekolah kan nggak boleh pakai HP gitu. Jadi kayak gimana menonton gitu. Oh, kamu udah sempet Sri Kandi? Kalau kamu belum pernah? Belum. Oh, belum. Jadi yang benar-benar udah pernah main Sri Kandi baru Margaret ya? Iya. Oke. Ada yang mau main lagi? Harapannya untuk Liga Putri Indonesia gimana kira-kira? Kalian pengen nggak sih main di Liga Putri yang paling tinggi ya? Kan Sri Kandi nih saat ini. Nggak tahu ntar mungkin berubah namanya, nggak tahu. Pengen nggak main di level itu? Ini kan 18. Kuliah? Oh, kuliah di mana nih abis ini? Aku kuliah belum nentuin banget tapi aku Udah dapet tawaran beasiswa? belum ada. Ih, ayo dong nih, masa nggak ada universitas yang tertarik, timnas loh. Iya, dipromosiin kan nggak apa-apa Ca ya. Terus kamu rencananya mau ambil apa kalau kuliah? Jurusannya? Jurusan apa? Aku Di juga Indonesia apa belum mau keluar? Apa? Mau di Indonesia aja apa mau keluar?
Kayaknya tetap Indonesia sih. Oke, tetap mau basket ya? Iya. Iya. Oke. Berarti kalian udah menentukan mau kuliah di mana semua? Kalian udah ditawarin beasiswa? Ica masih udah. Ica udah ditawarin, Cak? Udah. Ada berapa universitas? Ya sejauh ini satu lah. Baru ya. Oke, good. Terus kamu suka nggak sama kampusnya? Basketnya bagus nggak kampusnya, Ci? Kamu disebut universitasnya tapi tanya-tanya timnya bagus nggak, Cak? Bagus. Oke, kayak aku tahu deh apa. Aku kayaknya tahu deh apa. Oke, berarti kalau umur 18 tuh berarti jenjangnya mereka baru lulus SMA dan lagi mau kuliah gitu kan. Jadi kalian akan ada di Indonesia nih, maksudnya nggak ada yang mau ada rencana untuk kuliah di luar ya kan? Kadang-kadang ada tuh yang saya kuliah yang bener deh Kak di luar gitu. Berarti masih panjang nih. Kalian akan sering-sering lihat muka-muka mereka nanti di event-event basket putri. Oke. Pertanyaan dikit lagi ya. Pertanyaan ini penting sih karena kan kita baru aja selesai nonton Olimpiade di mana? Nonton nggak? Nonton. Di mana? Olimpiade? Maksudnya nonton di mana? Enggak, maksudnya Olimpiade terakhir ada di negara mana? Nonton di apa? Di Jepang. Di Jepang. Oke. Kalian nonton final putri basket? Sempat dengar lihat di Instagram, sempat lihat siapa yang final? USA. Lawan? Jepang. Kalau nonton nggak? Angel nonton? Sempat lihat highlightsnya? Sempat dengar orang kayak wah gila nih Jepang nyanyi gitu. Kamu Ica sempat juga ya? Masih Margaret juga ya? Oke, pertanyaannya adalah what do you think about the Japanese team? First impression kalian dengan kalian lihat di Instagram kayak, dengan kalian lihat highlightsnya mereka, dengan orang posting si Rui, Rui sih siapa tuh pemainnya nomor 13 Machida. Aku sih sempat lihat pas mereka final sih lawan USA itu, which is secara postur USA itu di atas rata-rata, sementara Jepang bukan bilang dia di bawah rata-rata, tapi happens to be kalau dibandingin sama USA mereka lebih pendek. Nah kalian lihat nggak cara mereka main, semangatnya Margaret? Gimana menurut kamu? Gimana menurut kamu tentang tim putri Jepang di Olimpiade kemarin mainnya? Jepang sih semangatnya kayak Semangatnya? nggak mau kalah dulu kan. Benar. Kayak nunjukin yang terbaik dulu, menang atau kalah urusan nanti, yang penting keluarin yang terbaik. Padahal di atas kertas mereka udah dibilang pasti kalah lah ya. Iya. Udah, tapi mainnya nggak nunjukin itu. Iya. Oke. Caca, ada yang menarik nggak dari tim Jepang menurut kamu kemarin? Aku nggak nonton yang 5-on-5-nya, aku Yes. nonton yang 3x3. Boleh, itu juga penting loh. Iya, aku nonton yang lawan France ya kalau nggak salah waktu itu masih Final. semifinal kalau nggak salah. Oh semifinal, oke. Semifinal kalau nggak salah Jepang kalah ya. Aku Gitu. nggak nonton. Tapi itu kan sebelumnya ketinggalan. Tapi Jepang menurut aku mainnya keren banget. Akhirnya menang, tapi kalah. Kalah. Tapi mainnya bagus banget. Tapi sempet comeback gitu kayak hampir udah pengen ngejar, tapi waktunya habis. Berarti 3x3-nya mereka sama 5-on-5-nya kayaknya spiritnya sama Iya, ya. sama. Gaya bermainnya sama ya. Oke, Ica, nonton nggak Jepang? Nonton, tapi yang 5-on-5-nya Boleh, pas yang semifinal. Semifinal ketemu siapa mereka ya? French. Jepang? Oh French, oke. Iya. Fans banget sama French ya. Dari tadi banyak banget yang berhubungan sama French. Gimana Cak menurut kamu dia mainnya pas lawan Prancis itu? Mereka tuh kan udah ngeliat French tuh posturnya gede gitu kan. Yes. Apalagi si Machida tuh bener-bener nggak tahu kayak dia nggak akan takut sama orang yang bakalan dia lawan gitu. Oh gitu. Dia masuk gitu Yes, kan. yes. Sampai ada satu pemain kalau nggak salah dari French itu kayak udah ngeluh terus udah kayak Oh, ya? udah nggak mau main lagi gitu. Oh, ya? Kalau salah nomor 23 Oke, itu keren loh reviewnya loh. Karena body language seorang pemain di lapangan itu akan menjadi suatu senjata atau menjadi suatu bumerang bagi diri sendiri ya kan. Kalau kelihatan takut jadinya nggak bisa main yang benar. Tapi kalau kita santai, kita fokus, lihat dong Jepang aja bisa ngalahin Perancis yang lebih gede dari mereka. Angel, menurut kamu gimana tim Jepang? Ada inspirasi nggak dari situ? Mereka sih mainnya bener-bener hasil ya, kayak dibilang sama teman-teman. Terus yang penting tuh jangan takut dulu. Dan ya kalau kalau main ya yang bener gitu, yang semangat dan nggak mau kalah. Ya, ya, hasilnya apapun itu nomor 2 yang penting Iya. hasilnya terbaik. Wow, keren banget. Oke, jadi kesimpulannya adalah kenapa kita tanyain pendapat mereka tentang tim Jepang di Olimpiade kemarin, karena kita sebenarnya Indonesia itu kan sama-sama dari Asia ya kan. Posturnya, kelebihannya kita ya harusnya kita bisa lebih cepat dari tim yang lebih tinggi. Nah, kenapa semua orang hype banget ngomongin tim Jepang kemarin? Karena mungkin mereka merasa gaya bermainnya Jepang itu bisa kita adaptasi untuk timnas. Ya banyak sih obrolannya kan sekarang netizen basket udah pinter-pinter ya, jadi kayak
suatu hal yang menurut mereka kayaknya menjadi suatu motivasi aja sih. Tapi ya balik lagi, semua itu kan pasti yang lebih tahu tim pelatih dan kalian sebagai pemain gitu. Tapi itu Jepang inspiratif banget ya, setuju ya. Aku pun juga seneng ngeliat si Machida nomor berapa ya, 12 kecil tapi speednya bagus, handle-nya bagus, passingnya keren-keren. Jadi itu yang kita mau ambil, bukan si negaranya tapi the way they play, the way the player run the game, itu yang penting banget sih. Karena mereka masih muda, jadi karena memang harus mencontoh seorang pemain yang memang bisa jadi inspirasi. Seperti itu Divas. Oke, sekarang terakhir aku pengen bukan mengenalkan sih, kayak pengen sharing ada suatu produk. Kalau kalian lihat aku pakai baju apa hari ini keren banget. Ada brand yang mungkin akan memproduksi baju ya, bilangnya kita bilang kayak clothing line yang khusus nanti buat pebasket putri. Jadi kalian udah mulai di branding nih. Kalau di WNBA kan kalau mereka masuk ke lapangan kan mereka udah diganti pakai baju ini, sepatunya ini. Jadi kalau ada kamera, kalau ada TV atau apapun itu udah menyorot mereka. Jadi kalian itu penting. Kalian sebagai atlet itu represent yourself gitu, the way we dress, the way we berbicara sama orang itu penting sih. Apalagi ntar kalian tuh di luar negeri pasti akan ditanya sama media, mungkin media lokal. Kalian tuh tandingnya gimana sih? Bertandingnya di mana? Ada tuh. Di negara mana Margaret? Di Hungaria. Di Hungaria. Wow, enak kan jalan-jalan dulu, coba ya zaman dulu kita ada pertandingan-pertandingan kayak gini. Siapa yang seumuran sama gue dan iri sama mereka gue? Tapi enggak, intinya apa yang mereka dapat sekarang itu benar-benar mereka perjuangin juga. Dan bertanding di luar negeri itu bukan suatu hal yang gampang karena kalian akan berjuang melawan culture yang beda sama kita. Dan kita lumayan ini loh, istrinya kekuatannya luar biasa. Oke, tadi lupa mau ngomong clothing brand. Oke, mungkin Kasari coba dikasih ke sini. Ini cuma pengen nunjukin doang sih. Oke, ini Caca, coba Caca. Ini Ica. Sama satu lagi nih, celana dibuka begini aja. Mungkin Margaret bisa pegang. Nah, ini ada beberapa produk yang lucu sih kalau untuk dibiasain di ini namanya crop top. Yang aku pakai ini kayak oversize, tapi kalau dipakai aku nggak oversize ya. Jadi ini ada beberapa model baju yang mungkin nanti kita akan produksi dan ditujukannya kepada pebasket putri, dedicated to our female basketball players in Indonesia. Seperti nanti tungguin lagi update-annya, nanti kita kasih tahu model-modelnya apa aja. Dan kalau misalnya kalian lihat mungkin ntar timnas juga mungkin dapat nih kayaknya jatah ya untuk mereka berempat ini supaya semangat lagi tandingnya, persiapannya untuk menuju bulan apa tandingnya, Cak? Bulan ini Tanggal? 24 Agustus. Bentar lagi ya, bentar lagi. 2 weeks, kalian punya waktu sekitar 2 minggu untuk siap-siap. Oke, thank you so much untuk datang di Court Divas guys. Nah ini mungkin mic-nya, ya nanti mic-nya dipegang. Nanti kalau Kabela bilang Court Divas, kalian boleh we blink on the court yang tadi dikasih tahu. Oke guys, thank you so much for watching this video. Semangat terus untuk timnas U18 3x3 udah main-main ke Court Divas. Nanti kita update lagi jadwal pertandingan mereka sama hasil-hasilnya. Jadi yang belum subscribe di channel ini buruan subscribe. Yang belum follow Instagram Court Divas ada di @court_divas kalau nggak salah. Lu coba cek aja lah, makanya langsung di search aja. Oke, so guys, thank you so much. We'll see you soon. Nanti pulang-pulang semoga bawa hasil yang baik. Kita ngobrol lagi di Court Divas ya. Oke, guys, thank you for watching this video. Court Divas, we bring on the court. Thank you ya, Ica. Thank you Angel. Thank you Caca. Thank you Margaret.